Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada Reja yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Luffy pun kaget mendengar hal ini. Ternyata Divine Bond Ancient God hanyalah dewa kuno tingkat rendah. Dalam pikiran Luffy, apakah yang dikalahkan Demon Devouring Dragon King hanyalah dewa kuno tingkat rendah? Jika Demon Devouring Dragon King melawan dewa kuno tingkat tinggi, apakah dia masih bisa menang? Lalu Abyss Ancient God pun mengatakan begitu Luffy mendapatkan perlindungan dan kekuatan dirinya, Luffy akan segera mengerti bahwa semua hal di dunia ini hanyalah debu di bawah kaki para dewa kuno. Abyss Ancient God pun tertawa kecil dan meminta Luffy menyerahkan dirinya. Luffy nampak diam tanpa berkata apa-apa, seolah-olah memikirkan tawaran ini. Lalu Luffy mengatakan bahwa dewa kuno level 150 sungguh bukan sesuatu yang bisa dirinya lawan. Dan seketika Luffy kembali ke wujud manusianya. Abyss Ancient God yang melihat respon Luffy mengatakan bahwa Luffy bahkan lebih pintar dari yang dirinya bayangkan. Dan lebih baik dalam menilai sesuatu. Luffy pun kini bertanya, maukah Abyss Ancient God benar-benar memberinya kekuatan yang luar biasa dan melindungi dirinya dari dewa-dewa kuno lainnya. Abyss Ancient God pun membenarkan hal itu. Luffy adalah orang yang beruntung. Luffy adalah manusia pertama yang dirinya temui. Selama Luffy melayani dirinya dengan sepenuh hati, Luffy akan menjadi pelayan Abyss pertama di dunia. Luffy pun kini bertanya soal melayani ini, apa yang perlu dirinya lakukan. Abyss Ancient God meminta Luffy mempersembahkan pengorbanan agar dirinya dapat tumbuh menjadi bentuk yang sempurna. Apapun yang memiliki kekuatan hidup yang kuat akan mencukupi. Dan juga jika Luffy menemukan kode kuno lainnya, sebelum mereka terbangun, bunuh mereka semua atas nama Abyss Ancient God. Luffy pun seketika bertanya apakah para dewa kuno juga bertarung dan membunuh satu sama lainnya. Abyss Ancient God menyebut bahwa itu benar. Hanya melalui saling jagal saja bisa memutuskan siapa yang akan menjadi God King. Luffy kini bertanya apa itu God King. Abyss Ancient God menjelaskan bahwa normal jika manusia yang berumur pendek tidak dapat memahaminya. Dewa-dewa kuno abadi dan kekal, setelah terbangun mereka terus-menerus melahap semua makhluk hidup, mengumpulkan kekuatan hingga akhirnya hanya dewa-dewa kuno yang tersisa di dunia ini. Mereka akan bertarung memperebutkan satu-satunya kursi God King di akhir zaman. Dan God King yang memiliki kekuatan untuk memulai era selanjutnya. Luffy pun kaget mendengar memulai era selanjutnya ini. Apa maksud Abyss Ancient God? Dunia ini pada akhirnya akan dihancurkan oleh para dewa kuno. Dan God King di antara mereka akan menciptakan dunia baru berikutnya. Abyss Ancient God membenarkan hal itu. Dunia era ini diciptakan oleh God King sebelumnya. Dialah yang menentukan hukum dunia ini, level, kelas, ras, dan semuanya ditentukan oleh God King. Luffy pun kini bertanya siapakah God King di era sebelumnya. Abyss Ancient God mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu di era sebelumnya. Dirinya jatuh sebelum kiamat tiba. Dirinya tidak pernah tahu siapa yang mendapatkan tahta God King. Kembali Luffy bertanya mengenai tingkatan dalam dewa kuno. Bagaimana sistem peringkat ini bisa muncul? Abyss Ancient God menyebut bahwa peringkat dewa kuno ditentukan oleh kekuatan.
Mereka yang mati sebelum tumbuh menjadi bentuk lengkapnya, menjadi tingkat rendah di era berikutnya. Mereka yang mati sebelum akhir zaman menjadi tingkat menengah di era berikutnya. Dan mereka yang memasuki akhir zaman untuk memperebutkan tahta God King akan menjadi tingkat tinggi di era berikutnya. Dalam pikiran Lufan, Lufan pun akhirnya mengerti. Sepertinya Divine Bond mati tidak lama setelah terbangun di kehidupan lampaunya. Habis Ancient God ini setidaknya mencapai bentuk lengkapnya. Sementara Holy Mountain dan Dewa Mayat menghancurkan dunia untuk memperebutkan gelar God King. Mungkinkah God King sebelumnya adalah Dewa Mayat? Lalu Lufan bertanya apakah Abyss Ancient God benar-benar abadi dan tidak terkalahkan, serta ada di setiap era. Abyss Ancient God pun mengiyakan hal ini. Ketika semua makhluk hidup telah dimakan, mereka akan menghancurkan dunia dan membawa akhir zaman. Ketika era baru tiba, mereka akan terbangun di tempat yang sama persis di mana mereka jatuh. Selain mereka, sama sekali tidak ada yang bisa lolos ke era berikutnya. Lufan kembali bertanya di mana tepatnya tempat Abyss Ancient God jatuh. Abyss Ancient God mati di sini di kehidupan lampaunya. Jadi, tahukah Abyss Ancient God di mana dewa kuno lainnya mati? Abyss Ancient God mengatakan bahwa berpikir tidak tahu penyebaran kekuatan mereka sangat mempengaruhi wilayah sekitarnya. Tempat dengan banyak alam rahasia, tempat dengan batas level yang sangat tinggi. Semuanya berada di bawah pengaruh mereka. Kekuatan mereka yang tersisa menyebabkan wilayah-wilayah ini memunculkan lebih banyak alam rahasia dan melahirkan magical beast yang jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, begitu mereka terbangun, mereka dapat memperebutkan kembali kekuatan yang hilang dari era sebelumnya jauh lebih cepat. Mendengar hal ini, Lufan mengerti. Dalam pikiran Lufan, bukankah para dewa kuno tiba-tiba menyerbu jauh di utara? Tetapi lebih tepatnya dewa mayat tingkat tinggi dari era sebelumnya mati di sana. Kehadirannya mengubah tempat itu menjadi wilayah tingkat tinggi. Melihat dari sudut pandang ini, negara naga juga tidak mengalami invasi. Dewa kuno yang tidak dikenal itu mati di sana awalnya. Dan kekuatannya itulah yang memberikan kekuatan luar biasa kepada naga-naga raksasa. Lalu Abyss Ancient God mengatakan bahwa Lufan telah mengajukan banyak pertanyaan. Seandainya dirinya sudah mencapai bentuk lengkapnya, Lufan pasti sudah dilahap oleh dirinya sejak lama. Dirinya tidak akan pernah menjawab dengan sabar. Sekarang saatnya bagi Lufan untuk mempersembahkan pengorbanannya. Jika dirinya puas dengan pelayanan Lufan, Lufan akan menjadi pelayan abisnya dan bertarung bersama dirinya di akhir zaman. Setelah dirinya mengamankan tahta God King, dirinya akan mengizinkan Lufan memasuki era berikutnya dan berkuasa atas dunia baru yang dirinya buat. Lufan yang diam mendengarkan semua ini pun akhirnya tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah sejumlah besar informasi yang telah Abyss Ancient God ungkapkan. Setiap bagian dari informasi itu sangatlah berguna. Mendengar hal ini, Abyss Ancient God seketika kaget dan tiba-tiba menjadi melunak serta bertanya, apakah Lufan masih memiliki pertanyaan? Lufan mengatakan bahwa informasi ini sudah cukup. Sekarang dirinya harus mengirim Abyss Ancient God ke era berikutnya. Abyss Ancient God pun sangat marah dan menyebut Lufan sebagai serangga karena berani mempermainkan dirinya. Lufan tahu betul bahwa Lufan tidak akan bisa mengalahkan dirinya, namun masih berbicara dengan sombong. Maka Lufan akan menjadi korban pertama yang dipersembahkan kepada dirinya. Lufan pun kini meminta semua naganya untuk menyerang dengan semua yang mereka punya. Musnahkan makhluk jelek ini. Xiao Fei kini menggunakan skill Natural Assimilation untuk memanggil Shadow Dragon King. Abao pun kini mulai mengcasting skill Heavenward Calamity. Di samping itu, Shadow Dragon King pun kini bergerak cepat dengan menyelinap mendekati Abyss Ancient God dengan menggunakan skill Shadow Assassination, yang diikuti dengan skill Abao Heavenward Calamity. Abyss Ancient God pun nampak kesal dengan hal ini serta menyebut mereka semua sebagai semut licik karena berani memukulnya. Apakah mereka tahu kekuatan tertinggi yang baru saja Lufan lewatkan? Lufan meminta Abyss Ancient God untuk berhenti mengoceh yang tidak ada habisnya. Apakah Abyss Ancient God benar-benar berpikir Abyss Ancient God adalah dewa kuno yang tidak tersentuh?
Lufan pun kini mulai menggunakan Dragon Aura milik Starry Star Dragon di mana setiap 10 detik meningkatkan kekuatan sebesar 100%. Dan segera Lufan maju melepaskan skill Divine Bondescan, serta mengatakan bahwa dirinya akan menggunakan kekuatan saudara Abyss Ancient God yaitu Divine Bond untuk mengirim Abyss Ancient God menemuinya. Abyss Ancient God menyebut Lufan benar-benar hina. Melihat hasil serangan Lufan barusan yang tidak terlalu banyak memberikan dampak kerusakan, Lufan meminta semua naganya untuk terus menyerang. Hingga kini Xiaoye maju melepaskan skill Lava Burst dan Xing Chen dengan skill Star Extinction Light. Hingga kini Lufan meminta semua naganya untuk berhenti menyerang. Abyss Ancient God pun tertawa dan menyebut itu semua benar-benar sia-sia, tidak berharga. Dalam pikiran Lufan ini tidak akan berhasil, bahkan jika dirinya menguras energinya sampai tidak bisa beregenerasi lagi, itu akan memakan waktu yang lama. Apakah akan memakan waktu 30 jam atau 3 hari? Orang yang pingsan karena kelelahan duluan adalah dirinya. Abyss Ancient God pun mengatakan bahwa dirinya punya seluruh waktu di dunia. Setelah dirinya pulih sepenuhnya, kematian Lufan sudah pasti. Namun di saat itu Lufan kaget melihat sesuatu yang tersembunyi dari balik tentakelnya. Itu adalah bola kristal yang kemungkinan besar adalah jantungnya. Lufan yang kini segera mengcasting Dragon Roar Arrow mengatakan bahwa dirinya akhirnya sepenuhnya memahami trik Abyss Ancient God. Abyss Ancient God pun seketika bertanya apa yang Lufan katakan. Lufan mengatakan bahwa alasan Abyss Ancient God bisa terus pulih dan tetap abadi adalah karena bola kristal yang Abyss Ancient God sembunyikan. Hingga saat Lufan telah menahan anak panahnya selama 3 detik, serangan pun kini dilepaskan yang langsung menuju bola kristal tersebut. Dan seketika bola kristal itu hancur. Bersamaan dengan hancurnya bola kristal milik Abyss Ancient God, sebuah aura kini menyebar keluar. Lufan menilai bahwa ini adalah aura kekacauan. Abyss Ancient God pun kini sangat marah kepada Lufan dan menyebut Lufan sebagai manusia sialan. Apa yang telah Lufan lakukan? Lufan benar-benar merusak rencana kebangkitannya. Lufan mengatakan bahwa ini seperti yang diharapkan. Di dalam bola kristal itu terdapat ruangan yang kacau. Saat dirinya sedang menyerang, Abyss Ancient God akan menghubungkan ruang di dalam kristal untuk mentransfer kerusakan yang Abyss Ancient God terima. Abyss Ancient God menyebut karena Lufan telah melihatnya, dirinya tidak punya pilihan selain berjuang sekuat tenaga dan menghapus keberadaan Lufan. Lufan pun menanggapi hal ini serta mengatakan, jika Abyss Ancient God selalu memiliki kemampuan untuk membunuh dirinya, mengapa Abyss Ancient God harus bergantung pada bola kristal untuk memainkan trik? Lufan pun kini mengaktifkan Dragon Aura milik Xiaoye hingga semua serangan Lufan memberikan kerusakan api dan menimbulkan efek rentan. Lufan mengatakan bahwa dirinya tidak akan memberi Abyss Ancient God kesempatan untuk menjadi bentuk sejatinya. Dan segera Lufan meminta semua naganya untuk kembali menyerang. Hingga kini Winter berubah ke bentuk Eternal Winter Frost, Xiaoye ke bentuk World Destroyer, dan Abao ke bentuk Apocalypse Thunder. Dan serangan pertama pun kini dilepaskan oleh Winter menggunakan skill Doomsday Calamities 1 yang menyebabkan efek pembekuan dan kerusakan terus-menerus. Setelah membeku, Lufan kini melepaskan serangan menggunakan God Bondescan. Di samping itu, Xiaoji kini mulai melepaskan racun milik 10,000 Poison Demon Fin dengan menanamkan benih ke Abyss Ancient God untuk menyerap kekuatan hidup Abyss Ancient God. Di saat yang sama, Xiaoji yang melepaskan racun memicu partikel racun aktif yang menyebar. Lalu Xiaoye kini melepaskan skill World Destroyer yang memberikan kerusakan besar dan efek rentan kepada Abyss Ancient God. Abyss Ancient God pun nampak sangat menderita dan menegaskan bahwa dirinya akan mengutuk Lufan dan dirinya akan memenjarakan jiwa Lufan. Serangan pun kini terus berlanjut dengan Xing Chen melepaskan skill 39 Million Heavenly Star Apocalypse. Abyss Ancient God yang merintih kesakitan pun kembali mengatakan bahwa dirinya akan memastikan Lufan menderita kesengsaraan seumur hidupnya dan tidak ada jalan keluar. Di saat Abyss Ancient God terus mengoceh, serangan kembali datang dari Abao dengan skill 3.300.000 Heavenly Thunder Apocalypse. Lufan pun kini akhirnya menanggapi ocehan Abyss Ancient God dengan mengatakan bahwa dewa-dewa kuno itu abadi, tidak ada yang benar-benar bisa mengakhiri Abyss Ancient God.
Abis Ancient God bisa menggunakan metode apa saja untuk membalas dendam pada dirinya, tapi itu hanya bisa Abis Ancient God lakukan di era selanjutnya. Hingga kini serangan terus menghujani Abis Ancient God dari Xiaoji yang kembali menggunakan racun dari 10,000 Poison Demon Fiend tingkat 2, di mana benih yang tumbuh di Abis Ancient God akan meledak keluar dari tubuh dan mencoba membunuh target. Jika gagal, dia akan mengakar di bagian yang menyentuh tanah dan mengikat target di tempat. Lalu Shadow Dragon King kini datang kembali dengan serangan Shadow Blade yang mengabaikan pertahanan target sebesar 90%. Dan Winter dengan skill Doomsday Calamity tingkat 2, di mana Winter meledakkan target beku yang memicu ledakan besar. Hingga tubuh Abyss Ancient God tidak bisa menahan semua kerusakan ini yang mengakibatkan tubuhnya hancur. Abyss Ancient God pun nampak sangat kesal karena dirinya belum mencapai apapun di era ini. Abyss Ancient God menyebut Lufan sebagai makhluk rendah yang bodoh. Mereka tidak akan hidup sampai hari kiamat tiba. Di era selanjutnya dirinya akan kembali sekali lagi. Bersamaan dengan kalahnya Abyss Ancient God, sebuah item muncul dengan nama Ancient God Origin dengan kualitas legendaris plus. Ini adalah asal-usul inti Abyss Ancient God, menyimpan kekuatan tertinggi dan terdalam dari Abyss Ancient God. Melihat ini, Lufan menilai bahwa ini seperti yang diharapkan. Seperti Godbone, Abyss Ancient God juga meninggalkan asal-usul dewa kuno. Tapi kali ini, dirinya paham bahwa asal-muasal dewa kuno bukan sekedar inti berisi kekuatan dewa kuno. Item ini mewakili sesuatu yang jauh lebih agung. Ini adalah tiket dewa kuno untuk memperebutkan gelar God King selama kiamat. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba alam rahasia ini mulai runtuh. Melihat situasinya, Lufan menilai ini sangat buruk. Tanpa Abyss Ancient God, kuil di reruntuhan kuno akan runtuh. Segera Lufan meminta Xing Chen untuk mengaktifkan Star Shuttle. Xing Chen pun mengerti dan segera mengaktifkan Star Shuttle untuk membuka portal target teleportasi. Segera Lufan meminta semua naganya untuk cepat bergerak masuk dalam portal. Dalam pikiran Lufan merasa aneh, alam rahasia ini tidak mengandung material terobosan tingkat keempat yang dirinya cari, kecuali esensi dewa kuno. Mungkinkah material terobosan yang dibutuhkan Profesor Ao yang baik adalah asal-usul dewa kuno? Lalu kini Lufan telah berpindah ke wilayah Longnan, pintu masuk alam rahasia ke-10. Lufan menilai kuil runtuhan kuno runtuh dan portal ke alam rahasia ke-10 juga menghilang. Profesor Ao yang baik jelas mengetahui alam rahasia ini luar dalam. Jika dia mengirim dirinya ke sini, dia pasti tahu ada dewa-dewa kuno di sini. Bahkan Abyss Ancient God tidak dapat menentukan lokasi para dewa kuno lainnya. Namun Profesor Ao yang baik mengetahui penelitiannya tentang para dewa kuno di sini, tapi tidak memberitahu kota naga tentang ini. Ao yang bagai ini punya masalah besar. Dirinya perlu kembali ke Akademi Ibu Kota Naga sesegera mungkin untuk mencari tahu akar permasalahannya dengan dia. Jika dia adalah individu yang berbahaya setelah bersembunyi di universitas untuk waktu yang lama, dia pasti sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Lalu di saat itu Ning Xuang seketika memanggil Lufan. Lufan yang mendengar hal ini nampak menghela napasnya dan mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Ning Xuang di mana-mana. Dan segera kini Lufan terbang mendekat ke arah Ning Xuang serta bertanya mengapa Ning Xuang tidak bersama Chu Wijie. Apakah Ning Xuang menunggu dirinya? Ning Xuang mengaku menunggu Lufan sepanjang malam. Ning Xuang mengatakan bahwa bos di alam rahasia ini hanya level 95. Mengapa Lufan butuh waktu selama ini? Lufan bertanya, bukankah seharusnya Ning Xuang berharap dirinya mati di sana? Dirinya ada urusan lain, jadi dirinya akan pergi. Ning Xuang meminta Lufan untuk menunggu. Dirinya tidak datang untuk mengatakan apapun tentang mengikuti Lufan. Dirinya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Dirinya akan berhenti mengganggu Lufan. Lufan pun bertanya apa yang Ning Xuang katakan. Apakah dirinya mendengarnya dengan benar? Ning Xuang mengatakan bahwa Lufan mendengarnya dengan benar. Wuxian dewasa, lembut, percaya diri, dan murah hati. Dirinya tidak pernah bisa dibandingkan dengannya. Memaksa Lufan untuk menikah dengan dirinya dan menuntut Lufan bertanggung jawab atas situasinya saat ini hanyalah upaya putus asa untuk melarikan diri. Lufan pun mengatakan bahwa ini hal yang bagus kalau Ning Xuang sudah menerima kenyataan itu. Dirinya tidak menyangka Ning Xuang akan mengatakan hal seperti itu. Itu cukup tidak biasa.
Ning Xuang mengatakan seandainya dirinya bisa membimbing adiknya kembali ke jalan yang benar, mungkin dia tidak akan memprovokasi Lu Fan, dan dirinya tidak akan diusir dari keluarga Ning. Dirinya mengerti bahwa waktu tidak dapat diputar kembali dan karena keadaan telah sampai seperti ini, dirinya seharusnya tidak lagi melarikan diri. Dari sekarang dirinya akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan ini adalah hadiah perpisahan untuk Lu Fan. Dirinya harap Lu Fan bisa menerimanya. Lu Fan yang menerima ini pun mengetahui bahwa efek liontin ini akan pecah jika pemegangnya mati. Lu Fan pun bertanya mungkinkah Ning Xuang mengetahui kematian Ning Tu melalui liontin ini. Ning Xuang pun membenarkan hal itu, dirinya akan menyimpan satu. Ini adalah sepasang liontin giok. Jika salah satu dari mereka mati, yang lain akan langsung mengetahuinya. Lu Fan kini bertanya apa rencana Ning Xuang untuk kedepannya. Apakah Ning Xuang punya tujuan? Ning Xuang mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak punya rencana, tapi dirinya bisa tinggal bersama Cui Ji untuk sementara waktu lagi. Saat ini Heavenly Dragon Gang sedang membangun pelabuhan hitam selatan, dan tidak banyak yang bisa dirinya lakukan untuk membantu. Adapun kemana mereka akan pergi di masa depan, mereka akan melihatnya nanti. Baik itu Lu Fan atau dia, jika dirinya terus berlama-lama, itu akhirnya akan menjengkelkan. Setelah mengatakan semua itu, ini dapat dianggap sebagai perpisahan resmi. Lalu mereka akan bertemu lagi suatu hari nanti. Lalu sebelum Ning Xuang pergi, Lu Fan bertanya jika Ning Xuang tidak tahu harus pergi kemana. Maukah Ning Xuang datang ke wilayahnya? Ning Xuang pun kaget mendengarnya dan bertanya apakah dirinya tidak salah dengar. Lu Fan yang kini membuka portal menuju Pulau Tianfu mengatakan bahwa Ning Xuang mendengarnya dengan benar. Dengan ini apakah Ning Xuang mau datang? Ning Xuang bertanya mengenai alasannya dirinya mencari Lu Fan di mana-mana. Bertanya berulang kali, tapi Lu Fan mengabaikan dirinya. Sekarang saat dirinya ingin pergi, Lu Fan menariknya lagi. Lu Fan pun tidak terlalu menghiraukan ini dan mengatakan jika Ning Xuang ingin ikut maka cepatlah sebelum dirinya berubah pikiran. Ning Xuang dengan senyumnya mengatakan bahwa dirinya akan pergi. Lalu kini berpindah ke Pulau Tianfu. Ning Xuang nampak takjub dan bertanya apakah ini wilayah Lu Fan. Sepenuhnya untuk diri Lu Fan sendiri, itu keterlaluan. Dirinya kira wilayah Lu Fan akan berada di dekat rumah besarnya di wilayah barat, tapi dirinya tidak menyangka itu adalah pulau yang begitu indah. Lu Fan mengatakan bahwa dirinya bukan satu-satunya yang tinggal di sini. Dirinya akan memperkenalkan Ning Xuang kepada semua orang sebentar lagi. Namun di saat itu Lu Fan baru ingat bibinya dan yang lainnya semuanya berada di pos dukungan di ujung utara. Sekarang hanya mereka berdua yang ada di pulau ini. Namun saat Lu Fan terus berbicara, Ning Xuang nyatanya malah terfokus ke tempat lain dan mengatakan bahwa pohon besar ini telah kehilangan semua daunnya namun masih bisa berbuah. Itu sungguh luar biasa. Lu Fan seketika bertanya dengan kesal apa yang Ning Xuang lakukan. Itu bukan pohon biasa, jadi jangan ganggu istirahatnya. Dan lagi Ning Xuang kaget ada air panas yang berkilauan terlihat seperti magic potion. Lu Fan yang menghela napasnya mengatakan bahwa mata air panasnya memang mengandung divine liquid. Setelahnya kini berpindah ke ruang istirahat. Ning Xuang meminta maaf dirinya terlalu bersemangat. Lu Fan mengatakan bahwa singkatnya, setelah pertempuran di utara berakhir, Ning Xuang akan bertemu dengan yang lain. Jika Ning Xuang tidak punya tempat lain untuk pergi, Ning Xuang bisa tinggal di ruangan kosong ini untuk sementara waktu. Ning Xuang mengucapkan terima kasih karena telah menerimanya. Dirinya belum pernah tinggal di tempat senyaman ini sejak diasingkan oleh keluarga Ning. Dirinya akan menghargai kebaikan Lu Fan. Jika ada sesuatu yang Lu Fan butuhkan dari dirinya, maka katakan saja. Lu Fan seketika mengiyakan hal ini. Ada sesuatu yang perlu dirinya tanyakan kepada Ning Xuang sekarang. Ning Xuang nampak kaget karena secepat ini. Apakah ini sebuah misi? Siapa yang harus dirinya singkirkan? Lu Fan mengatakan bahwa bukan itu. Dirinya punya permintaan penting untuk Ning Xuang. Ning Xuang harus berjanji kepada dirinya dan melakukannya atau Ning Xuang harus pergi dari sini. Ning Xuang mengatakan bahwa Lu Fan benar-benar mempercayai dirinya dengan sesuatu yang sangat penting bagi Lu Fan. Permintaan macam apakah itu? Lu Fan mengatakan bahwa dirinya akan segera pergi menuju Akademi Ibu Kota Naga untuk mencari profesor yang bernama Aoyang Baige. Niat orang ini saat ini tidak jelas, tetapi mereka terkait erat dengan dewa kuno. Apapun yang dia rencanakan pasti sangat berbahaya, dan dirinya harus mencari tahu.
jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya dalam perjalanan ini. Dan Liontin ini hancur berkeping-keping. Ning Xuang harus segera pergi ke ujung utara untuk menemukan Wuxian. Dia mengenal kerabat dan teman-temannya. Bawa mereka ke Kabupaten Longnan untuk mencari perlindungan kepada Cui Jiji. Lu Fan pun kini bertanya apakah Ning Xuang memahaminya, apakah Ning Xuang akan setuju untuk pergi. Ning Xuang pun mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka ini tentang membuat pengaturan untuk urusan Lu Fan setelah kematian. Ning Xuang pun menyetujui ini, tapi jangan lupa, Lu Fan masih berhutang nyawa pada adiknya. Jika Lu Fan akan mati, itu akan terjadi di tangan dirinya. Sebelum itu, Lu Fan tidak akan bisa mati begitu saja. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.